Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin lebih dalam soal beberapa ide dari buku Lael Lowndes, How to Talk to Anyone. Sumber kita ini isinya bukan cuma, nasihat umum ya, tapi ada 92 teknik komunikasi yang spesifik banget. Betul. Konkret gitu ya? Iya, nah karena waktu kita kan terbatas nih, kita fokus ke bagian awal aja dulu ya, momen-momen krusial pas pertama kali ketemu orang. Khususnya, gimana sinyal nonverbal, gerak tubuh, ekspresi, bisa langsung ngebangun kesan kuat. Bahkan sebelum kita ngomong panjang lebar. Yuk, kita bedah beberapa trik awalnya. Setuju banget, kesan pertama itu wah penting sekali ya. Bisa dibilang fondasi awal hubungan kan? Dan yang saya suka dari Lowndes ini, dia tuh mecah sesuatu yang abstrak, kayak karisma gitu, jadi langkah-langkah yang bisa kita pelajari dan latih. Jadi nggak cuma saran klise kayak banyak senyum aja gitu. Bener. Perlu diingat juga bahasa tubuh kita ini suka nggak suka secara bawah sadar tuh terus ngomong ke orang lain, membentuk persepsi mereka, kadang bahkan sebelum otak sadar mereka mikir. Oke, menarik. Kita mulai dari yang paling dasar deh ya, senyuman. Lons punya teknik unik nih, namanya the flooding smile, senyuman yang membanjiri. Ini bukan senyum yang, instan gitu katanya. Kedengarannya simple, tapi gimana sih biar efektif? Katanya jangan langsung senyum ya. Betul, triknya justru di jeda sepersekian detik itu. Jadi pas ketemu orang, jangan buru-buru senyum lebar. Tatap dulu wajahnya sejenak, seolah-olah kita lagi menyerap gitu loh, siapa orang ini. Baru setelah itu biarkan senyuman hangat yang tulus membanjiri wajah kita. Sampai ke mata juga senyumnya. Oh, jadi ada jeda dulu ya? Iya, jeda sesaat ini secara psikologis itu ngasih sinyal kalau senyum kita tulus, personal, dan spesifik untuk dia, bukan senyum otomatis yang kita kasih ke semua orang. Otak kita itu, wah cepet banget nangkep sinyal ketulusan ini. Bahkan sebelum kita sempat analisis, oh dia tulus nggak ya? Udah kerasa duluan. Wah, masuk akal banget ya. Jeda itu kuncinya ternyata. Oke, setelah senyum ada kontak mata nih. Lounge bahas sticky eyes, mata lengket. Intinya, tatap mata lawan bicara kita sedikit lebih lama dari biasanya. Bahkan pas lagi ada jeda ngobrol. Ada studi menarik soal ini kan, katanya bisa bikin orang jadi lebih respek atau suka gitu. Iya, ada studi yang nunjukin gitu. Jadi partisipan yang diminta fokus ke mata lawan bicara, misalnya disuruh ngitung kedipan mata yang otomatis bikin kontak mata jadi intens kan. Nah mereka itu melaporkan rasa hormat dan rasa suka yang lebih tinggi ke orang yang ditatapnya itu. Oh gitu ya? Secara biologis, kontak mata yang lebih intens ini bisa sedikit naikin detak jantung dan adrenalin. Mirip-mirip respons awal pas kita lagi tertarik sama seseorang. Ini ngasih sinyal kalau kita tuh benar-benar terhubung, tertarik sama apa yang diomongin. Tapi ya tentu ada batasnya ya. Jangan sampai jadi melotot atau natap kosong yang bikin orang risih. Iya, harus pas ya intensitasnya. Nah, ngomongin soal intensitas tatapan nih, Lons juga punya teknik yang lebih kuat lagi kayaknya. Namanya epoxy eyes, mata epoxy. Katanya ini tuh natap target kita terus-menerus, bahkan pas ada orang lain lagi ngomong. Wah, ini kedengarannya agak, gimana ya, berisiko nggak sih? Betul sekali. Ini teknik yang kuat banget, perlu hati-hati pakainya. Londa sendiri juga ngingetin kok. Kalau target kita memang ada ketertarikan, ini bisa jadi, wah menarik banget buat dia. Tapi kalau enggak, atau kita lakuin ke orang yang salah, orang asing misalnya, waduh, bisa jadi sangat mengganggu. Bahkan, ya ampun, bisa dianggap aneh atau menyeramkan. Jadi kuncinya di konteks dan kemampuan kita baca situasi. Ini jelas bukan buat dipakai sembarangan. Oke, dicatat. Jadi sticky ice buat koneksi umum yang lebih hangat, epoxy ice ini buat situasi yang sangat spesifik dan harus ekstra hati-hati. Nah, selain wajah, senyum, dan mata, postur tubuh juga penting banget kan katanya? Ada teknik visualisasi unik nih, hang by your teeth, bergantung dengan gigi Anda. Agak aneh ya kedengarannya. Kita disuruh bayangin kayak lagi gigit pegangan imajiner gitu di atas kepala. Gimana tuh cara kerjanya? Unik, tapi visualisasi itu cuma alat bantu aja kok. Intinya adalah gimana caranya kita bisa otomatis punya postur yang bagus. Jadi bayangin aja, sebelum kita masuk ruangan atau lewatin pintu, ada pegangan dari kulit gitu, kayak di sirkus, persis di atas kepala kita. Pas kita lewat, kita seolah menggigit pegangan itu. Akibatnya apa?
Kepala kita otomatis agak ketarik ke belakang, bahu jadi tegap, badan lurus. Hasilnya, ya postur orang yang percaya diri. Kayak postur pemenang gitu loh. Oh, jadi otomatis gitu ya efeknya ke postur. Nah, kalau visualisasi ini dilatih terus-menerus, misalnya tiap kita lewat pintu deh, lama-lama jadi kebiasaan. Postur bagus jadi otomatis. Ini juga sebenarnya melatih kepekaan kita, semacam indera keenam gitu ya, untuk membaca dan juga memproyeksikan sinyal-sinyal nonverbal ini. Mirip cerita Clever Hans, kuda yang katanya bisa baca isyarat halus tak sadar dari orang yang nanya ke dia. Wow, oke. Jadi intinya nih buat Anda semua, kombinasi dari senyuman yang ditunda biar kelihatan tulus, terus kontak mata yang lengket buat nunjukin koneksi, dan postur menggantung yang percaya diri ini, wah ini alat-alat nonverbal yang ampuh banget ya buat ngebentuk kesan pertama yang positif. Perubahan kecil, tapi dampaknya bisa besar ya. Tepat sekali. Dan perlu digarisbawahi lagi nih ya, ini bukan soal manipulasi loh, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal kesadaran. Soal kejelasan dalam kita berkomunikasi nonverbal, gimana caranya memastikan apa yang kita rasakan atau niatkan, itu selaras dengan sinyal yang tubuh kita pancarkan. Karena ya, kita semua tahu lah, kesuksesan itu jarang banget diraih sendirian. Kemampuan kita buat terkoneksi sama orang lain itu krusial banget. Seperti kata Lowndes, tak seorang pun mencapai puncak sendirian. Setuju, pengingat yang bagus banget itu. Dan mungkin ini bisa jadi satu pertanyaan reflektif ya buat Anda di rumah. Mengingat kita semua ini kan secara naluriah, secara subliminal, selalu membaca bahasa tubuh orang lain. Seringkali tanpa kita sadari. Kira-kira pesan tak sengaja apa ya yang mungkin Anda pancarkan saat ini? Lewat postur Anda, tatapan mata, atau mungkin ekspresi wajah Anda. Bahkan pas Anda lagi ngerasa nggak lagi berkomunikasi secara aktif. Coba deh renungkan sejenak.